Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan dengan review income statement full year 2023 menggunakan visualisasi Sankey diagram, yaitu Bank Mandiri, Global Mediacom, dan CMB Niaga atau BNGA. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah perintah bot yang baru untuk Mei 2024 dengan perintah SKF ya, Sankey kode saham. Contohnya kalau di apply langsung di Telegram botnya, ketik saja SKF BSD, nanti kita akan praktekkan langsung. Ini contoh untuk untuk Bumi Serpong Damai BSD. Maka kita akan keluar namanya visualisasi Sankey ya Bapak Ibu, adalah untuk memvisualisasi secara mudah salah satunya adalah income statementnya untuk saham. Untuk mempermudah kita, kalau melihat angka-angka kan kadang-kadang ada yang kesulitan, bukan tidak bisa tapi sulit ya, lebih mudah kalau yang seperti ini. Jadi bisa fokus untuk trading atau untuk membuat risk management atau money management. Sementara second opinionnya kita bisa lah pilih-pilih saham-saham yang memang income statementnya bagus atau net income-nya bagus lah perusahaannya. Oke, karena gitu Bapak Ibu bisa nonton tutorial detailnya, sudah ada di YouTube, udah ada YouTube saya juga, bisa Bapak Ibu akses di Telegram botnya, atau nanti Bapak Ibu cek aja di deskripsi video ya untuk tutorialnya. Disclaimer on Bapak Ibu, apapun itu disclaimer on ya. Jadi ini hanya sebagai edukasi. Nah, kita pindah langsung ke Telegram botnya untuk mengakses Sankey diagram untuk ketiga saham yang kita sebutkan tadi. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses Sankey diagram ini melalui Telegram bot, Delcon bot. Linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR. Di sini ada linknya untuk mengakses Telegram botnya. Oke, kita akan review 3 saham. Pertama kita akan akses melalui Telegram botnya. Selain Sankey diagram, untuk perintah robotnya Bapak Ibu bisa ketik help ya. Di sini selain Sankey diagram juga sudah banyak ya tutorial perintah-perintah lainnya. Kalau untuk tutorial ya Sankey F itu hanya salah satu saja. Insya Allah nanti kita bisa bikin Sankey untuk kuartalan ya. Nah, ini kalau untuk tutorialnya Bapak Ibu ketik saja tutorial di Telegram botnya. Oke, sudah ada ya tutorialnya sini. Sankey juga sudah ada, yang lain-lain juga sudah ada. Tapi kita fokus aja untuk Sankey diagram kali ini. Kita akan akses pertama adalah Bank Mandiri. Perintahnya kita ketik aja SKF, adalah Sankey untuk full year, sahamnya BMRI. Jadi kadang-kadang kita melakukan technical ya, untuk melihat income statementnya kita bisa pakai Sankey. Kalau Bapak Ibu mau nanti melihat rasio-rasio, bisa perintahnya trend. Kita coba praktekkan nanti ya. Nah, ini visualisasi dari income statement untuk full year. Dari gambar ini kan enak sekali kita lihat. Kalau warna hijau itu berarti income, kalau warna merah itu berarti dia loss ya, atau dia expand. Warna hijau itu artinya profit. Nah, di sini kita lihat bottom line-nya net income. Net income-nya ini Bank Mandiri 34% meningkat dari tahun 2002 menjadi tahun 2003 ya. Jadi dia 34%, ini cukup bagus juga nih Bank Mandiri nih, 60 triliun ya untuk ini. Sementara untuk top line-nya, revenue-nya meningkat 15% dibanding tahun 2022, di tahun 2023 menjadi 146 triliun, luar biasa. Dan sementara kita lihat cost revenue juga meningkat, lalu operating expense-nya menurun ya, dan lain menurun. Nanti kita akan lihat detail. Yang kedua adalah kita lihat SKF untuk BMTR, Global Mediacom ya, punyanya Om Heritano. Jadi kita lihat apakah dulu kalau nggak salah BMTR ini ada sahamnya Lokeng Hong ya. Oke, apapun itu kita lihat Bapak Ibu. Sekilas kalau dari Sankey diagram ini kita lihat net income-nya turun di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Jadi dia lebih rendah dari tahun lalu. Sementara di top line-nya revenue-nya juga turun 17% dibanding tahun lalu menjadi 10 triliun. Nanti sisanya akan kita lihat detail.
Lalu kita lihat dengan SKF BNGA. Nah, ini untuk Bank CMB Niaga. Jadi paling enak sebenarnya memang membandingkan bank sama bank, tapi karena ini adalah urutan abjad, ya kita hanya review saja. Nanti Bapak Ibu bisa akses sendiri ya. SKF BNGA, kita lihat bagaimana BNGA Senke-nya. Ini dia Senke diagram untuk BNGA Bapak Ibu. Kita kalau lihat di bottom line-nya, net income-nya meningkatnya. Wah, ini bagus ini ya. Dia meningkat dari tahun 2002 menjadi tahun 2003. Di tahun 2003 ini meningkat 29% dibanding tahun lalu menjadi 6,5 triliun. Sementara di top line-nya, dibandingkan tahun 2022, di tahun 2023, revenue-nya meningkat 17% menjadi 22 triliunnya Bapak Ibu. Sisanya nanti kita akan lihat secara detail ya. Oke, itu kita akan masuk ke slide-nya lagi untuk membandingkan antara Sankey diagramnya dengan source atau table-nya untuk melihat lebih detail. Kita sekarang sudah masuk ke slide lagi Bapak Ibu. Biar gampang membandingkannya saya buat seperti ini. Ini adalah Sankey diagram untuk Bank Mandiri full year 2023 dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, kita lihat ini tabelnya dari source dari data yang sudah diolah dari providernya Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tahun 2022. Ini tahun 2023. Kita lihat dari bottom line-nya income for this period ya net income-nya 60 triliun. Ya, 60 triliunnya net income-nya dia meningkat 34% dibandingkan tahun 2002 yang 44,9 triliun. Oke, ada peningkatan lalu tax expense tentu harus meningkat. Income before tax tahun 2022 dia 56,3 triliun dan tahun 2003 dia 74,6 triliun meningkat 32% ya. Lalu kita lihat operating profit, income from operation dia 74,642. Di sini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena non-operating income expense-nya dia menjadi income ya di sini, positif dia. Tapi dia non-operating-nya turun. Jadi di sini tertulis 74,7 karena ditambah 43. Tapi sebenarnya dia adalah 74,64. Jadi visualisasi ini karena ini positif ditambahkan ya. Oke, sekarang kita turun lagi ke other. Jadi operating expense untuk total operating expense terbagi dua adalah other operating expense dan other operating income. Yang income-nya 41 miliar. 41 miliar ya? 41 triliun. Gede ya? Other operating income itu 41 triliun. Other operating expense itu 65 triliun ya. Jadi totalnya 23 triliun expense-nya nih. Segini ya dia ya. 23 dia jadi salah ini 164. Karena apa? Harusnya 65 dikurang 41. Oleh dia, Sankey, dia jumlahkan karena body ini harus mengakomodasi. Jadi body ini angka ini adalah penjumlahan. Jadi harusnya dia karena negatif tambah positif dijumlahkan. Jadi harusnya menjadi berkurang. Jadi yang benar itu yang kecil ini. Yang kecil ini jumlahnya ada 23,3. Dapatnya dari mana? 65 dikurang, bukan ditambah. Sankey tidak paham kekurangannya begitu dia ya. Oke, setelah itu kita punya total operating expense 23 yang kecil ini. Nah, 23,36 ditambah dengan 74 menjadi 98 ya Bapak Ibu. Gross profit-nya menjadi 98. 98 ini dipecah menjadi operating profit dan total operating expense. Oke, ini masih normal ya karena dia dipecah ya. Oke, kalau dia ujungnya positif ya dipecah. Kalau ujungnya negatif dia berbahaya kalau dua-duanya adalah ini. Oke, jadi kotaknya kurang benar ya Bapak Ibu. Tapi itulah Sankey kelemahannya di situ. Nah ini angka 98 benar gross profit. Jadi kalau ada perubahan perbedaan begini Bapak Ibu langsung aja lihat oh dia kecil. Lihat jalurnya ya jalurnya. Gross profit 98 dia meningkat 8% dibanding tahun lalu 90 triliun. Cost of revenue 48 meningkat dari tahun lalu 36, dari mana top line-nya revenue-nya
149, meningkat 15%. Tahun 2022 adalah 126, bukan tahun lalu ya. Oke, itu untuk Bank Mandiri. Sekarang kita masuk ke Global Mediacom. Untuk Global Mediacom, kalau kita lihat di bottom line-nya 1 triliun, itu turun 48% dari 2 triliun tahun lalu ya. Jadi tax expense-nya juga menurun. Income before tax-nya turun 58%, jadi 1087 dibanding 2,5 triliun tahun lalu. Non operating expense-nya berkurang ya. Turun minus 34%. Tahun lalu dia 725, tahun ini turun menjadi 475, di mana operating profit-nya 1,5, di sini 1,5, dia turun minus 52% di tahun 2002 dari angka 3 triliun ya, 3,2 triliun. Oke, kita lihat total operating expense. Nah, ini total operating expense-nya 2,45, jadi itu terdiri dari G&A ya. Nah, ini other operating expense itu G&A sebenarnya 245. Jadi ini adalah G&A semua. Jadi sini G&A, semua G&A itu adalah operating expense. Lalu gross profit-nya menjadi 3,98, 3,9 triliun. Dan kita punya cost of revenue-nya 6,1 triliun. Totalnya 6,175 ditambah 3,98 adalah 10,1 triliun. Dia turun untuk Global Mediacom, turun tahun 2022 dia 12,2 triliun, turun menjadi 10,1. Jadi perusahaannya turun ya dibanding tahun 2002 ke 2023. Terakhir adalah CMB Niaga. CMB Niaga kalau kita lihat bottom line-nya, net income-nya adalah 6,5 triliun. Ya, 6,5 triliun. Kalau kita lihat garis di sini, dia meningkat 29% dari tahun 2022, yaitu 5,0 triliun. Itu adalah bottom line untuk net income-nya. Tax expense-nya tentu meningkat, ya 22%. Lalu income before tax. Income before tax sebelum tax-nya dia 8,35 triliun, meningkat ya 27%. Tahun 2022 dia 6,57%. Oke. Nah, ini menarik. BNG ini punya non operating income sebesar 192 miliar. Itu meningkat ya. Jadi kalau tahun 2002 dia cuma 11 miliar ini non operating income-nya. Apakah nggak tahu dari mana ya datangnya. Bapak Ibu bisa baca laporan income statement-nya. Nah, jadi karena dia positif sama positif, di sini agak sedikit berbeda, pasti ada selisihnya. Jadi 8,5 triliun, sebenarnya operating profit-nya adalah 8,195. Oke. Jadi di sini menjadi 85, ini sebenarnya 8,195. Operating profit-nya operating profit income from ya 8195. Ini dia 8599 karena ada jumlahan. Oke. Jadi lalu lihat total operating expense ini 8,5 triliun. Ini dia Bapak Ibu ya, expense-nya 8,5 triliun, itu meningkat sedikit 1% daripada tahun 2022 8,4 triliun. Sementara other operating income-nya juga meningkat 3,4 triliun dari sebelumnya 1,5 triliun, dia meningkat 117%. Karena ini adalah proses matematikanya ya. Jadi proses visualnya dia menunjukkan ini ada income, ini ada expense. Nah, kalau sebenarnya harus dikurangi menjadi kecil ini, tapi dia dijumlahkan supaya menunjukkan tebalnya ini adalah 12 triliun. Sebenarnya total operating expense-nya itu adalah 5,17, dapatnya dari mana? Ya 8,5 dikurang 3,4 dibulatin 12. Dibulatin menjadi 5,1 miliar. 5 triliun, maaf. Lalu gross profit 13,352 dari sini ya dia turun sedikit dari tahun lalu 13,34 gross profit untuk CMB Niaga. Lalu kita lihat cost of revenue-nya menjadi 8,9 triliun. Sementara tahun lalu lebih rendah cost-nya 5,6. Jadi ada peningkatan sebesar 59% cost-nya. Sementara itu kalau kita lihat di top line-nya, revenue-nya sebesar 22,3 triliun, meningkat 17
Jadi kalau kita lihat di top line-nya dia meningkat, di bottom line-nya dia meningkat ya, cuman cost of revenue juga meningkat. Jadi perusahaan CMB Niaga ini bertumbuh lah ya, net income-nya tumbuh 29%, revenue-nya tumbuh 17%, double digit. Ini perusahaannya bagus. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk evaluasi atau review Sankey Diagram Income Statement untuk 3 emiten, yaitu Bank Mandiri, BMTR, dan CMB Niaga. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Silakan akses Sankey Diagram lainnya di Telegram bot. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.